Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Kita sudah membahas beberapa sektor pemberdayaan ekonomi syariah di Aceh. Kita sudah membahas tentang bagaimana halal value chain di Aceh, dan sudah sangat mendetil. Kita membahas mulai dari halal food, halal destination, halal fashion, halal farmasi, dan kita juga akan sudah membahas tentang ekonomi daya, dan kita juga telah membahas tentang ekonomi masjid yang baru kemarin itu diresmikan langsung oleh Ustadz Abu Somad Baitur Rahman. Ini merupakan salah satu dari bentuk pemberdayaan ekonomi syariah di pilar yang dinamakan dengan program kerja pemberdayaan ekonomi masjid. Dan yang di pilar ini, program kerja ini, di dalam blueprint ekonomi syariah itu kita akan membahas tentang UMKM syariah. Nah, UMKM syariah ini merupakan hal yang paling terpenting pada saat kondisi ekonomi mengalami krisis ekonomi. Maka yang bisa menopang perekonomian masyarakat itu ya sektor UMKM-nya. Kenapa? Karena kemampuan mereka dalam hal menghasilkan produk itu sangat-sangat luar biasa. Contoh yang paling gampang, peci yang misalnya saya pakai ini merupakan produk dari UMKM. Nah, dan cara yang paling penting dalam kita pemberdayaan ekonomi UMKM ini adalah bagaimana kita bisa memunculkan kearifan lokal. Nah, ini merupakan salah satu produk yang memang dijual langsung di Baitur Rahman Mart. Ini merupakan souvenir kalau seandainya ada para tamu, para turis yang datang ke semuanya salat di Masjid Baitur Rahman, maka mereka akan mendapatkan bisa membeli akses souvenir seperti ini. Nah, hal yang paling menarik pada saat kita memproduksi UMKM ini, kita memilih orang-orang yang memang status ekonominya itu menengah ke bawah. Nah, caranya kita bekerja sama dengan salah satu toko souvenir yang ada di kota Luk Semawe. Ya, dalam hal ini Putro Aceh, kita mengorder kepada mereka. Jadi kita tidak memberikan uang kepada si pengrajin, akan tetapi si pengrajin itu akan kita berikan semua bahan bakunya. Misalnya hasil bordiran ini yang sudah ada, itu nanti kita pesan bordirannya di suatu tempat. Nah, setelah itu kita juga memberikan bahan beledunya, semua keperluan yang diperlukan oleh para pelaku UMKM ini akan disupport oleh toko penerimanya. Sehingga Sehingga barang-barang yang diproduksi itu bisa laku terjual. Ini yang paling terpenting. Banyak di antara, mohon maaf, misalnya hari ini pada saat kita buat pelatihan UMKM, pelatihan apapun namanya, nah hasil produk itu tidak tertampung, tidak ada yang jual. Maka kita sangat mengharapkan adanya sebuah semacam pembinaan langsung. Jadi kalau seandainya hanya kita buatkan seminar-seminar, kita panggil UMKM tersebut untuk mengikuti seminar, maka itu tidak akan pernah selesai permasalahan mereka. Maka sekarang Mam Faiz, kalau seandainya ingin membina UMKM, katakanlah misalnya untuk kue-kuehan yang sudah bergelut di bidang itu, ayo hadirkan mereka, kita lihat bagaimana produk mereka, bagaimana packaging mereka, dan bagaimana pemasaran mereka. Bang Faiz akan memonitoring mereka, akan mengevaluasi mereka. Katakanlah 10 UMKM oleh satu orang. Nah, dari permasalahan mereka dari A sampai Z, kita yang akan menyelesaikannya bersama-sama. Sehingga produk-produk yang mereka hasilkan itu bisa paling tidak sanggup memenuhi ke pasar lokal sebelum kita beranjak kepada pasar nasional. Ini permasalahan paling utama pada saat kita bercerita tentang UMKM. Banyak produk di tempat kita di UMKM itu, dan produk itu tidak bisa menembus skala apapun. Ya, kenapa? Dikarenakan permasalahan yang paling utama itu adalah sertifikasi halal.
Nah, orang kan bertanya, emang peci ini perlu lambang halal? Kalau misalnya seperti itu. Perlu sebenarnya. Kenapa? Karena bagaimana proses mereka mengerjakan peci ini yang perlu kita buatkan laporannya. Nah, kita kan punya video singkat tentang profil usaha. Itu yang harus kita sampaikan. Bagaimana kondisi mereka pada saat mereka bekerja, apakah mereka menutup aurat, apakah mereka melakukan kemaksiatan. Inilah yang kita harus tampilkan, bahwasanya produk yang dihasilkan ini adalah semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Begitu waktu azan, orang-orang ini langsung istilahnya meninggalkan pekerjaan, melakukan salat. Dan mereka tidak lupa untuk bersedekah dari setiap hasil penjualan. Nah, hal-hal seperti ini kalau seandainya kita bisa memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat proses UMKM tersebut, maka ini sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi. Itu yang permasalahan yang kedua, yaitu tentang sertifikasi halal. Nah, ada hal lain yang memang itu dialami permasalahan yang paling terbesar menurut sebagian teman-teman pelaku UMKM, yaitu permasalahan modal. Nah, tapi menurut saya itu bukan permasalahan, Bang. Kenapa, Bang Faiz? Pada saat salah satu produk UMKM, emping itu mendapatkan buyer, dia ada pembelinya langsung dari luar negeri. Kenapa? Karena dia sudah mengurus sertifikasi halalnya, dan dia cita rasanya sangat enak emping. Kenapa? Kualitas bahan baku di tempat kita itu memang masih murni, tidak ada campuran. Emping kita itu memang belinjo asli, tidak ada campuran dengan ubi, dengan yang hal-hal. Sehingga kualitasnya itu diminta oleh orang. Nah, begitu diminta oleh orang di luar, maka saya mempertemukan mereka untuk diikatkan kontrak. Misalnya Bang Faiz sebagai buyer, saya sebagai pelaku UMKM empingnya meninjau dengan cita rasa, ada cita rasa barbecue misalnya seperti itu, ada sambal, spicy, spicy misalnya apa saja. Nah, sekarang kita ikat kontrak. Oke, orderan 1 bulan katakanlah misalnya 1 ton, ya kan? Maka kita memerlukan dana. Maka permasalahan dana sebenarnya itu bukan permasalahan. Tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada pembeli, bahwasanya kita mampu. Nah, kendala yang paling terbesar hari ini pada saat kita cerita tentang UMKM ini adalah bagaimana kita mempersiapkan sumber daya alamnya yang renewable namanya. Harus kita perbaharui. Kenapa? Karena hampir semua rata-rata pohon melinjo yang dipanen hari ini itu adalah hasil tanaman nenek-nenek kita dulu. Tidak ada yang memang dibudidaya hari ini dengan luas lahannya. Ya. Sekarang coba lihat mana ada di Aceh yang orang nanam melinjo itu katakanlah seperti nanam sawit. Betul. Tidak ada. Padahal ini adalah sebuah industri yang memang kita bisa pasarkan secara dunia. Nah, ini sebenarnya yang harus dipetakan. Pada saat kita ingin memasuki skala internasional, maka kita harus menyiapkan lahan. Harus menyiapkan industrinya. Kan kita belum pernah melihat adanya emping yang dipotong itu bisa slice. Nah, kenapa nggak bisa? Berarti kan ada teknologi, sentuhan teknologi yang memang harus ikut campur di situ. Maka ini yang perlu kita istilahnya masukkan ke depan mengenai permodalan, mengenai teknologi, mengenai packaging. Orang sangat-sangat tidak tertarik pada saat kita membungkus produk UMKM kita itu dengan hal-hal yang memang kok gak menarik ya. Misalnya pas di foto empingnya itu nggak seperti emping. Seperti kelenjar ayam misalnya seperti itu. Nah, itu kan tidak menarik. Nah, tapi kalau seandainya hasil desain itu juga harus ada sentuhan-sentuhan yang bisa membuat orang begitu melihat rasanya sudah enak, tampilannya juga harus keren. Ini diantara permasalahan UMKM yang menjadi catatan bagi kita pada saat kita terjun langsung di dunia UMKM secara serius. Artinya ada beberapa permasalahan ya. Ada permasalahan packagingnya, pemasarannya, dan terakhir modal tadi ya. Ya Ustaz ya. Namun modal mungkin tidak menjadi hambatan sebenarnya. Benar. Di saat memang kayak seperti Ustaz katakan tadi ada kontrak yang benar-benar dijalankan, maka pasti ada pihak-pihak ketiga yang bisa membantu. Betul sekali. Yang penting kontrak tadi benar, mereka ingin mengorder 1 bulan. Orang akan membeli barang kita, produk kita. Kalau seandainya mereka sudah melihat
kualitas barang kita memang benar-benar betul dan baik. Nah, hari ini permasalahan kenapa kita produk kita itu tidak bisa tahan lama? Ya, faktor yang paling utama adalah packaging, kemasan. Mohon maaf, misalnya hari ini begitu kita goreng empingnya, kita lem dengan dengan lilin seperti itu. Itu kan tidak ada ubahnya dengan emping yang dijual di warung-warung nasi. Nah, sedangkan kita ingin membuat sebuah varian baru dengan cita rasa baru, emping tersebut itu bisa dijual dan bisa dinikmati pada saat mereka sedang rileks di rumah mereka, menjadi makanan santai. Hal-hal seperti ini yang memang kita perlu melakukan inovasi-inovasi yang itu merupakan sebuah terobosan baru di dalam dunia UMKM. Itu dia. Ya, baik, Ustadz. Tentu berbicara UMKM ini. Kita tahu bahwa UMKM adalah salah satu penyumbang peningkatan ekonomi lah untuk negara ya. Selain devisa negara tadi ya, tapi UMKM juga salah satu memberikan kontribusi ya untuk peningkatan ekonomi kita. Dan mungkin seperti Ustaz katakan tadi, bahwasanya masih banyak UMKM yang mempermasalahkan modal tadi. Tapi tidak jarang kita lihat UMKM yang sudah diberikan modal namun mandek ya, dengan berbagai alasan, artinya apakah tidak jalan. Tapi yang paling penting sebenarnya, permasalahan yang paling mendasar dari UMKM itu apa, modal atau pemasarannya, Ustaz? Yang paling mendasar itu adalah ketersediaan bahan baku. Oke. Kenapa? Karena terkadang kita merasa bahwasanya ini bahan bakunya banyak, tapi pas realitanya nggak cukup. Nah, contoh beberapa produk contoh misalnya seperti pas terjadi penawaran hasil produksi 1 ton 1 bulan, nggak sanggup. Kenapa? Karena bahan bakunya tadi. Bahan bakunya itu kan bukan hanya untuk kita. Ada sebagian orang yang sudah terikat jasa untuk menjual produknya itu sekian tahun sudah lamanya. Nah, maka saya sampaikan tadi, kalau memang kita serius untuk mengembangkan UMKM di daerah kita, kita harus menyiapkan dari hulu ke hilir ya. Contoh untuk salah satu produknya adalah emping. Di mana pusat emping yang paling bagus untuk ditanam, yaitu Sigli. Maka tidak direkomendasikan daerah lain untuk pengembangan lahan emping, melinjo. Itu yang harus dibuat. Adapun sentra industri pengolahan itu bisa saja ada di Sigli, ada di Biren, ada di Luxmawe, selama ketersediaan bahan bakunya. Itu yang paling terpenting. Hari ini kan kita tidak punya master plan tentang UMKM itu. Sentra UMKM juga tidak ada. Boleh dilihat kalau seandainya Pak Faiz pergi ke Jogja, itu nggak akan pernah mencari oleh-oleh kecuali ke Maliboro. Kenapa? Karena semua hasil produksi industri mereka itu akan dibawakan ke Maliboro. Kita di mana kalau di Luxmawe kalau mencari UMKM? Pecah ya. Pecah. Nah, maka kita harus membuat sebuah sentra ekonomi UMKM di Luxmawe. Sentra UMKM di Aceh Utara. Nah, saya mensarankan kepada Bapak PJ, Museum Maliko Saleh itu kan kosong, lempom, nggak ada kegiatan apapun. Kenapa kita nggak buat di situ? Kalau misalnya untuk Aceh Utara, jangan orang pas searching tentang Museum Maliko Saleh, yang terbaca adalah kasus korupsi. Jadi harus kita rubah mindset. Maksudnya orang begitu cari Museum Maliko Saleh, sentra UMKM akan timbul. Itu penting, dan itu istilahnya dalam tahap awal kita juga istilahnya bisa menggratiskan semua lapak yang disediakan dengan syarat ketentuan. Misalnya kita mempunyai sistem pembayaran yang itu terintegrasi di dalam keuangan daerah. Nah, sama halnya seperti Kota Luxmawe. Ada beberapa bangunan yang dibangun di pinggir jalan itu sampai dengan hari ini belum bisa dimanfaatkan. Itu kan kasihan. Kalau itu bisa menjadi sentra UMKM Kota Luxmawe, indah. Yang di Paluh itu. Apapun permasalahannya itu harus diselesaikan. Jadi tidak bisa terbengkalai seperti itu. Hari ini yang menduduki sentra-sentra tersebut adalah lembu. Iya, sayang ya. Kasihan. Nah, hal-hal seperti ini itu terkesan proyek itu dibangun hanya karena asas manfaat, bukan karena asas hanya atas kepentingan, bukan atas manfaat yang ingin dicapai oleh masyarakat. Ini yang perlu kita rubah mindset kita pada saat kita mendesain sebuah produk
UMKM, ayo sama-sama kita memikirkan dari hulu ke hilir. Sehingga apa? Sentranya tersedia, ya. Bahan bakunya itu juga istilahnya sumber alamnya juga kita siapkan. Bagaimana dengan industrialisasi? Itu juga harus kita topang sehingga apa? Kita tidak akan pernah akan mengalami krisis ekonomi kalau seandainya UMKM kita itu kuat. Dan ini terbukti, Bang. Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia, sektor yang bertahan itu adalah UMKM. Kenapa? Karena mereka ini adalah real produksinya adalah real, bukan yang enggak, ya kan? Jadi inilah kebutuhan-kebutuhan yang memang harus disupport oleh para pelaku. Itu dia. Oke, sentra UMKM ya Ustaz. Ya. Ini seharusnya ada ya baik di Aceh Utara atau di Sumatera. Betul. Dan kalau saat ini kita memang benar ini real, artinya bisa kita mencari produk ataupun oleh-oleh di Lok Semai atau Aceh Utara tidak ada tempat yang khusus Ustaz ya. Terpecah gitu ya. Bahkan ada satu produk yang memang harus kita cari ke pedalaman seperti itu. Ke pedalaman. Ini kan menyulitkan masyarakat ya dalam memperolehnya. Berbeda di daerah lain Ustaz ya. Seperti Bandung ya. Itu sudah jelas di mana harus kita cari, sudah ada di tempat itu. Oke, yang terakhir mungkin Ustaz berbicara terkait dengan daya beli Ustaz. Nah, daya beli. Jadi UMKM banyak juga mengeluh, artinya ini daya beli masyarakat menurun. Itu menurun karena memang ekonomi masyarakat yang sudah turun ataupun memang grafiknya lagi menurun, atau memang produk yang ya kurang update gitu Ustaz. Ya. Kenapa daya beli menurun? Yang pertama karena bukan kebutuhan yang diproduksi dari UMKM tersebut. Ya, tapi kalau seandainya kebutuhan yang diproduksi itu tidak akan pernah menurun. Contoh misalnya di dalam teori marketing itu ada memang beberapa yang bukan menjadi kebutuhan, tapi pada saat dipromosikan itu akan menjadi sebuah kebutuhan, menjadi lifestyle-nya. Nah, sekarang sejak kapan ada orang Aceh minum coklat? Nggak ada. Tapi begitu masuk Chocolate, minum biasa. Orang Aceh udah mulai minum coklat. Padahal dari dulu orang Aceh itu minumnya mandrek ya. Kopi misalnya seperti itu. Ini bagaimana cara kita mengemas, ya? Bagaimana cara kita mengemas dan menyampaikan informasi bahwasanya produk yang diproduksi ini adalah untuk meningkatkan kesehatan, peningkatan ekonomi. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang harus kita lakukan upaya yang dinamakan dengan promosi. Nah, promosi ini penting sekali Bang Faiz. Kenapa? Kasih pengalaman sekali waktu kami itu diajak pelatihan Small Economic Enterprise itu di Lombok oleh Stephen Conrad Institute dari Jerman. Mereka ingin membuat pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Yang buatnya itu Jerman. Nah, ada hal menarik, kita itu dibawa ke sentra-sentranya UMKM. Orang buat periuk dari tanah liat. Itu kan hal biasa di kampung kita. Tapi kan tidak pernah ada turis yang datang ke Lok Semau, kita bawakan ke sentra itu. Kita tunjukkan inilah kearifan lokal di Aceh. Kita masih memproduksi periuk dari tanah. Nggak ada. Nah, mereka padahal kita udah bosan ngelihatnya, ya kan? Ngapain saya dibawa kemari? Orang nganyam tikar, kita masih ada. Tapi kita tidak pernah menjadikan ini adalah sebagai spot UMKM. Nah, ini adalah titik pemberdayaan UMKM untuk sentra tikar. Ya, ini kan tidak ada sentra tanah liat misalnya seperti itu. Sentra apapun. Ini sebenarnya yang perlu tugas kita bersama pihak Desperindak, ya kan, pemerintah dan pariwisata untuk bisa mendesain bagaimana yang dinamakan dengan UMKM ini bisa dipromosikan secara masif terstruktur, gitu ya. Kalau enggak, ya udah jalan masing-masing seperti tadi. Benar. Oke, sepertinya produk-produk yang kita bilang bahwasanya produk-produk yang lebih kepada legenda lah, artinya produk-produk yang seperti tadi tikar ya, produk-produk yang memang
itu jadi oleh-oleh sudah lawas lah artinya ya. Tapi bisa dijadikan spot juga, spot bagi turis ya untuk. Saya teringat Ustadz ada kalau tidak salah ada penyanyi Jepang ya, bukan penyanyi sih, mereka lebih ke grup kalau misalnya di Korea K-pop ya gitu ya, ataupun ya grup Jepang. Bapak suka nonton Korea nih. Jadi ada grup musik di Jepang itu. Jadi girl band lah kita bilang gitu, girl band Jepang. Jadi dia jalan-jalan ke Indonesia, terus dia beli oleh-oleh Indonesia seperti cobe, cobe. Terus ada produk-produk lain lah yang kita pikir, alah, kok ngapain dibeli itu biasa gitu. Tapi bagi mereka itu unik, aneh, dan tapi unik, dan tidak ada di Jepang mereka. Jadi kalau ngulek cabai katanya orang Indonesia itu pakai cobe. Nah, jadi yang pembawa acara itu juga mikir, oh ya unik ya. Jadi mereka kalau ngulek cabai itu pakai blender gitu. Makanya timbul pertanyaan, apa seluruh masyarakat Indonesia? Enggak, artinya ini barang tradisional mereka. Dan hal itulah yang makanya kearifan lokal kita itu sebenarnya potensi yang sangat luar biasa untuk bisa kita jual. Dan ini adalah bisa dikembangkan hanya melalui UMKM tadi. Karena pasar UMKM itu sangat besar dan itu merupakan sektor real yang memang masyarakat kalau dia memproduksi maka dia tidak akan pernah kehilangan pendapatannya. Itu dia. Oke, terakhir Ustaz, closing statement. Closing statementnya, UMKM syariah merupakan solusi bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka. Maka dengan semakin baik kita mempromosikan UMKM kita, maka akan semakin melejit peningkatan ekonomi yang akan kita rasakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.